Bab 99, Kembali ke Sekte. Keesokan harinya, Duze dan yang lainnya telah mengaktifkan lingkaran teleportasi, dan orang-orang dari Glory City dan Nether Realm telah datang ke Longsu Realm satu demi satu. Di sini sangat berbeda dengan saat mereka pergi. Setiap Shenzong memiliki ratusan juta orang. Di masa lalu, meskipun 6 sekte utama jalan lurus memiliki kontak, tidak seperti sekarang. Di bawah pengaruh Nili, sekte bulu ilahi, semua sekte besar menegakkan hukum dengan ketat. Siapapun yang memiliki niat jahat dan mengintimidasi warga sipil akan ditindak tegas, dan mereka yang serius akan dihapuskan dan diusir. Semua sekte besar bekerja sama dan bekerja keras untuk berkultivasi. Setelah mereka mengolah keterampilan yang diajarkan oleh Nili, basis kultivasi mereka meningkat pesat. Beberapa orang biasa dengan bakat biasa-biasa saja telah tinggal di alam bintang selama beberapa dekade tanpa bisa menerobos dalam beberapa hari, dan mereka sangat ingin tahu tentang Master Sekte Yusen ini, yang bisa menjadi Master Sekte di usia muda, dan memiliki keterampilan misterius seperti itu. Itu telah dipuja oleh warga sipil sekte yang tak terhitung jumlahnya. Di masa lalu, tidak ada sekte yang memberi mereka sumber daya kultivasi. Beberapa murid luar yang tidak menonjol dalam bakat tidak bisa masuk ke sekte dalam sepanjang hidup mereka. Bahkan warga sipil dari sekte lain dapat bergabung dengan sekte lain selama mereka mau, lagi pula sekte lain memiliki sumber daya kultivasi yang terbatas, jadi tentu saja sumber daya terbatas, tidak seperti sekte Yusen. Populasi sekte Yusen saat ini mendekati 200 juta. Setelah murid dari sekte lain ini datang ke sini, masing-masing dari mereka dapat menerima 50 atau 60 batu roh sebulan, yang tidak tersedia di sekte lain. Karena mereka bekerja sangat keras untuk klan lain, mereka tidak dapat menghasilkan sebanyak itu dalam setahun. Ada juga beberapa warga sipil yang menukar batu roh paling banyak 4 atau 5 tahun, mereka sendiri enggan menggunakan batu roh ini. Mereka ingin menukar batu roh ini dengan makanan untuk menghidupi keluarga mereka. Oleh karena itu, basis kultivasi mereka macet dan tidak dapat mengolah basis kultivasi yang lebih tinggi. Setelah datang ke sekte Yusen, mereka tidak hanya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, tetapi selama mereka berlatih keras, mereka juga dapat menerima obat suci sekte. Mereka membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyerapnya setelah meminum 1 dosis. Tingkatkan 6-7 basis kultivasi berat. Dan beberapa sesepuh dari sekte lain berlatih dalam retret. 8 sekte utama adalah 5 sekte utama Zhengdao, Tianyin Shenzong, Wuxiang Shenzong, Baihua Shenzong, Hunyuan Shenzong, dan sekte Vulkan. Di antara mereka, meskipun Tianyin Shenzong masih merupakan sekte independen, sebenarnya itu adalah sekte anak perusahaan dari Yushenzong. Tianyin Shenzong, yang dulunya hanya menerima murid perempuan, telah menjadi pendamping Tao dengan semua murid Yushenzong. Dan sebagian besar murid laki-laki yang diperintahkan untuk melindungi sekte Tianyin sudah memiliki anak. Meskipun Namong Xianyin memarahi Nili lebih dari 10.000 kali di permukaan, dia sebenarnya sangat bahagia di dalam hatinya. Sekarang dia sendiri dapat dengan berani berlatih bersama dengan rekan Tao-nya. Siapapun yang meminta Nili untuk memberi mereka latihan yang dikembangkan antara rekan Tao. Bahkan jika tetua lain memiliki pendapat, mereka akan menyalahkan Nili. Dia juga dipaksa, dan tidak ada yang dia lakukan, bisa lakukan tentang hal itu. Gerbang luar sekte bulu ilahi.
Karena Yu Shenzong menjadi kepala dari 5 sekte yang benar, beberapa murid luar dengan bakat luar biasa juga direkrut ke dalam sekte dalam, dan beberapa keluarga biasa juga dialokasikan sumber daya pelatihan dan beberapa persediaan makanan yang didistribusikan oleh sekte tersebut. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami oleh sekte bulu ilahi selama ribuan tahun. Mereka semua sangat beruntung dilahirkan di sekte bulu ilahi, dan mereka juga bangga memiliki suzerain seperti itu. Aula diakon luar, Diakon Gu dan beberapa diaken lainnya sedang minum teh di halaman. Mereka sangat santai, karena beberapa murid luar memasuki halaman dalam. Mereka minum teh dan bermain catur setiap hari. Jika Anda tidak ada hubungannya, pergi ke sekte lain untuk nongkrong. Begitu mereka menjadi anggota sekte Yusen, mereka akan dianggap sebagai tamu terhormat oleh sekte lain. Sekte tersebut dulunya memiliki peraturan yang ketat, dan jika mereka ingin pergi ke sekte lain, mereka harus melapor kepada sesepuh yang bertanggung jawab atas sekte sebelum mereka bisa pergi. Sekarang, mereka bisa pergi kemanapun mereka mau. Dan Deken Gu juga sangat jujur, dan biasanya hanya pergi ke sekte Tianyin lagi pula. Ada banyak murid perempuan di sana, dan dia membujuk dan berbohong, dan segera dia berhubungan dengan sesepuh dari sekte Tianyin. Tiba-tiba terdengar suara keras di luar. Gulong pergi keluar untuk melihat siapa yang membuat keributan di pintu, kata Deken Gu. Ya, Gulong terkejut saat melihat jutaan orang di luar. Dia bisa merasakan ada sesuatu di dalamnya, takdir, orang kuat di dunia bintang, dan mengira dia sedang mencari masalah. Jadi dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru melaporkannya ke Deken Gu. Laporkan ke Diaken bahwa saya tidak tahu siapa yang ada di luar. Ada lebih dari 1 juta dari mereka, dan ada juga beberapa orang kuat dari langit. Ada banyak orang yang datang. Saya khawatir orang yang datang adalah tidak baik. Ayo, mari kita lihat. Siapa kamu, dan apa urusanmu datang ke sekte bulu ilahi kita? Diakon Gu, sepertinya kamu tidak ada hubungannya baru-baru ini. Biarkan aku mengatur sesuatu untukmu. Gu Bei mengguncang kipas lipat di tangannya. Deken Gu tercengang saat mendengarnya. Bagaimanapun, dia juga diaken dari sekte luar, karena seseorang berani mengatur sesuatu untuknya, dia ingin melihat siapa yang berani. Deken Gu melihat lebih dekat, kakinya sangat ketakutan hingga kakinya lemas. Kenapa Deken Gu bahkan tidak mengenalku? Kata Gu Bei sambil tersenyum. Diakon Gu dengan cepat berlutut. Patriark, bukankah kamu pergi ke dunia linglong kecil? Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Seseorang bergegas dan menyiapkan teh. Petik 2. Tuan, tolong masuk. Siapa orang-orang ini? Deken Gu bertanya dengan tergesa-gesa. Oh, mereka semua klan penguasa. Anda mengatur agar junior muda ini membawa mereka untuk menguji akar spiritual mereka. Baru-baru ini, saya melihat bahwa Anda tidak ada hubungannya. Saya akan mengatur sesuatu untuk Anda. Deken Gu ingin menangis, tetapi anak muda di sini mungkin memiliki setidaknya 5 atau 600 ribu. Berapa lama ini akan diuji? Saat ini, beberapa penjaga di sekte tersebut telah memberitahu wakil master sekte Xing Yun tentang berita kembalinya Gu Bei. Ribuan pembangkit tenaga naga Dao dan 50 atau 60 pembangkit tenaga Wu Zong datang untuk menyambut sang penguasa. Gu Bei, kenapa kamu tidak memberitahuku saat kamu kembali, jadi aku bisa menyambutmu? Bagaimana dengan suzerain? Bukankah dia kembali bersamamu? Little Linglong masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan,
dan dia akan kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu singkat. Lee Xingyun jelas merasa bahwa kultivasi Gubei telah melampaui miliknya. Lee Xingyun telah mencapai puncak lapisan ke-9 dari Jalan Naga dalam waktu 1 tahun kerja keras, dan akan mencapai alam marsial Ancestor dalam beberapa bulan. Tapi kultivasi Gubei dan Long Yuyin jelas telah mencapai di atas alam marsial Ancestor, dan bahkan dia tidak bisa merasakan alam seperti apa yang telah mereka capai. Basis kultivasi mereka lebih rendah dari sebelumnya. Jelas sesuatu terjadi setelah mereka pergi ke dunia kecil yang indah. Apakah teman-teman ini dari Little Delicate World? Ini adalah tetua Nili, orang tua Nili, dan ayah mertuanya. Karena kamu adalah kerabat dari Tuan, silakan datang ke rumah Tuan. Saya sudah memerintahkan untuk turun dan membersihkan debu untuk semua orang, kata Lee Xingyun. Tunggu kamu untuk mengatur akomodasi untuk semua orang. Besok kami akan secara pribadi menguji akar spiritual untuk semua orang. Gubei mengedipkan mata pada Lee Xingyun. Sepanjang jalan, klan dari kota kemuliaan terkejut saat melihat orang-orang kuat ini berlatih. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak orang kuat di alam luar kota kemuliaan. Hal yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Nili adalah penguasa di sini, yang membuat mereka semakin mengagumi Nili di hati mereka. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.